adik-adik yang ada di rumah. Apa kabar kalian semua? Wah, Kak Amanda berharap kalian semua yang ada di rumah dalam keadaan sehat dan baik-baik ya semuanya. Nah, adik-adik, sekarang kita bersama-sama akan merayakan apa adik-adik? Natal. Wah, kalian semua pasti sudah gak sabar kan mau merayakan Natal? Wah, Kak Amanda sudah melihat ada sukacita di wajah kalian yang ada di rumah semuanya. Wah, semuanya pasti lagi udah pada siap-siap pakai baju yang rapi, udah siap-siap mau beribadah kan, mau merayakan Natal. Wah, Kak Amanda senang banget hari ini. Nah, walaupun kita masih beribadah secara online dalam ibadah perayaan Natal kali ini, Kak Amanda harap semua kalian yang ada di rumah tetap merasakan sukacita Natal ya. Nah, sekarang adik-adik, kita akan mulai ibadah perayaan Natal kita. Kita semua sama-sama bersiap ya. Kita akan memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Nah, siapa yang mau berdoa hari ini? Saya Kak Amanda. Wah, suara siapa itu ya? Luna ingin berdoa untuk Wah, Natal kalau gitu Luna maju ke depan yuk. Wah, Kak Luna yang akan pimpin kita berdoa untuk memulai ibadah perayaan Natal kali ini. Kak Luna sudah siap? Sudah. Oke. Ayo teman-teman, mari kita tundukkan kepala, lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini, teristimewa pada hari ini kami anak-anak sekolah minggu dan remaja boleh kembali merayakan Natal, walaupun kami merayakannya secara online dari rumah kami masing-masing. Tapi itu tidak akan mengurangi sukacita kami dalam perayaan ini. Tuhan, terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami. Kami bersama guru-guru kami telah mempersiapkan puji-pujian dan tari-tarian dan juga film pendek untuk kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami di surga. Kami mohon Tuhan menerimanya dengan senang hati dan kami juga mengundang hadirat Tuhan hadir di sini menyertai dan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, terima kasih Kak Luna. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ibadah kita ya adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kita akan memuji Tuhan. Kita semua yang ada di rumah, kami undang untuk lebih peduli, kita akan memuji Tuhan. Kita akan menyanyi bersama satu lagu Hari Natal Kini Telah Tiba. Yuk sama-sama kita bernyanyi. Sama bersukaria bersama-sama, puji Tuhan, haleluya, 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 semua memuji Dia, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah adik-adik, sekarang kita akan menyaksikan bersama-sama persembahan pujian dan tarian dari anak-anak sekolah minggu dan remaja Tirta Ampul. Selamat menyaksikan.
Adik-adik di rumah, tiba saatnya kita akan mendengarkan berita anugerah. Berita anugerah diambil dari Yohanes 3 ayat 16. Demikian bunyinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sekarang kita akan masuki prosesi malam kudus. Kalian padamkan lampunya sebentar ya, dan siapkan lilinnya. Kita akan masuki prosesi malam kudus. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud
dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya.
adik-adik, tiba saatnya sekarang kita akan menonton kembali tayangan yang sudah kita tonton dari awal bulan Desember. Kalian masih ingat nggak ceritanya? Dari episode pertama, kedua, ketiga, dan sekarang kita akan menyaksikan episode keempat. Nah, di episode pertama, kalian masih ingat nggak ceritanya tentang apa? Nah, tentang kita harus apa? Menghormati orang tua kita dan kita harus menuruti pesan-pesan dari orang tua kita. Terus di episode kedua ceritanya tentang apa? Nah, di episode kedua ceritanya ada 2 anak kecil, dia harus pergi karena orang tuanya sudah tidak ada dan dia harus berjuang sendiri. Nah, di dalam perjalanan dia bertemu dengan banyak tantangan dan rintangan. Tetapi pada saat dia bertemu dengan tantangan dan rintangan, mereka tidak takut karena mereka ingat pesan orang tuanya dan mereka tahu bahwa Tuhan Yesus menjaga mereka. Nah, adik-adik, sekarang kita akan melihat tayangan episode keempat. Kira-kira ya adik-adik, cerita yang sebelumnya di episode ketiga, mereka berhasil nggak ya lolos dari si anak nakal dan si nenek sihir? Nah, sekarang kita akan tahu cerita lanjutannya. Kalian semua pasti udah gak sabar kan? Nah, sekarang kita semua akan menonton tayangan bersama-sama. Selamat menyaksikan. Lepasin aku, Kak. Hah? Lepasin? Enak aja. Aku mohon, Kak, lepasin aku. Enggak, kamu boleh lepas, tapi kakakmu sebagai gantinya. Nandini, kamu pergi duluan. Aku harus ngelamatin adik aku, Ran. Pergi aja. Tolong lepasin. Tolong lepasin ibu aku. Jangan. Kamu aja sebagai gantinya. Nenek sini datang kita. Apa sih lu? Ayo kita pergi. Ayo pergi. Apa lu? Kamu di sini ya, serahkan dia pada. Enggak. Apa lu nenek? Dasar anak bodoh. Apa lu bilang? Gua bodoh. Nenek tua lu. Coba, Nek, lepasin, Nek. Stop. Apa yang harus kita lakukan? Aku rasa kita harus menolongnya. Jangan, Kak, biarin aja. Dia itu kan orang jahat. Tapi kalau kita ketangkap lagi gimana? Enggak apa-apa. Itu kalian tinggal ambil tongkat ibu aku aja. Kekuatannya itu ada di tongkatnya. Kita tinggal ambil itu aja, Kak. Ya udah, kalau gitu Nandini kamu pergi sama Caca. Biar kakak sama kakak ini yang pergi nolong temennya. Ya? Ayo, pergi. Ayo. Sian. Nek, lepasin, Nek. Tolong, Nek, lepasin. Tongkatku, balikan semuanya sini. Tongkatku, tunggu. Tunggu tongkatku. Bawa sini. Nandini, Caca. Makasih ya atas semuanya tadi dan maaf lagi sekali. Sorry. Maaf perlakuan teman aku ya. Perkenalkan kita Geng 2 saudara yang sangat solid. Nama gue Sebas. Nama aku Aris. Hai. Dan kalian siapa? Komang, dan ini adik-adik aku namanya Caca dan ini Nandini. Oh. Hai Kak. Kalian mau kemana? Kami mau mencari keluarga kami. Oh, oke. Karena sudah selesai, Ya. kami mau melanjutkan perjalanan. Ya. Sampai Jadi. ketemu lagi ya. Ya, dadah. Dadah deh.
mau beli minum. Mau sana. Nanti nih foto yang di dalam tas. Kakak nanya sama kakak yang di sebelah dulu ya. Permisi kak. Iya. Saya mau nanya, kakak tahu tempat ini tidak? Oh, tahu kok dek. Kira-kira tempatnya masih jauh nggak kak? Iya, lumayan jauh. Emang kalian mau ngapain di sana? Saya mau ke sana cari keluarga mama saya. Mama saya suruh saya ke tempat ini. Oh, kalau gitu mau ikut mobil saya aja nggak? Saya anterin. Boleh kak. Oke, yuk. Ayo dek, ini tempat yang kalian cari. Iya kak, benar ini tempatnya. Iya kak, benar ini tempatnya. Ya udah ya, kalau gitu kakak balik dulu ya. Iya kak, makasih kak. Hati-hati ya kak. Nah, adik-adik, gimana tayangan film tadi? Kalian semua sudah menonton dengan baik kan? Nah, dari sini Kak Manda mau menyimpulkan bahwa cerita dari episode pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu mengisahkan tentang dua orang anak yang memiliki tujuan atau cita-cita. Nah, kita semua pasti punya tujuan hidup ya, punya cita-cita masing-masing juga kan? Nah, dalam kita meraih cita-cita akan ada banyak kesulitan, akan ada banyak rintangan yang kita hadapi. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu takut dan kita tidak perlu khawatir karena kita punya Tuhan Yesus. Dan dalam perjalanan itu ketika kita menemukan kesulitan, kita harus selalu mendengarkan pesan-pesan nasihat dari orang tua, kemudian kita harus selalu mendengarkan Tuhan juga, dan kita percaya kita pasti bisa. Betul adik-adik? Nah, Kak Manda yakin kalian semua juga menangkap banyak pesan dari film-film sebelumnya. Nah, kalian juga melihat kan bahwa di sana mereka juga saling tolong-menolong. Walaupun ada orang yang jahat dengan mereka, nah mereka juga tetap menolong orang itu dan membantu mereka. Nah, terbukti juga ketika dia menolong orang, dia juga akan ditolong. Karena Tuhan akan selalu beserta mereka, beserta anak-anak Tuhan yang selalu mendengarkan Tuhan dan selalu mengikuti apa yang Tuhan katakan. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan pesan Natal. Pesan Natal kita kali ini akan disampaikan langsung oleh Pak Pendeta. Nah, kita punya Pak Pendeta yang baru loh. Kalian di rumah udah pada tahu belum? Udah pada kenal belum sama Pak Pendeta yang baru? Kira-kira nih, Pak Pendeta kita yang baru galak nggak ya? Kira-kira Pak Pendeta kita yang baru seperti apa ya? Kalian semua pasti penasaran kan? Nah, sama-sama Kak Manda akan mempersilahkan Pak Pendeta untuk menyampaikan pesan Natal buat kita semua yang ada di rumah. Kita persilahkan Pak Pendeta. Shalom Pak Pendeta. Shalom. Nah Pak Pendeta, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan pesan Natal nih buat adik-adik yang ada di rumah. Iya. Nah sebelumnya mungkin adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah belum tahu nih Pak Pendeta, belum kenal sama Pak Pendeta. Boleh nih Pak Pendeta memperkenalkan diri supaya adik-adik yang di rumah semuanya tahu siapa Pak Pendeta. Seperti Iya. itu. Silakan Pak Pendeta. Halo adik-adik, shalom, shalom. Ya, saya lihat kalian semua tersenyum ya. Nah, sebelum nanti saya akan menyampaikan pesan Natal untuk kalian semua, ada orang bilang tak kenal tak sayang, ya.
Nah, saya memperkenalkan diri saya adalah pendeta kalian ya, di Jemaat Tirtempul Kerobokan. Nama saya Pendeta Iwayan Sudiarta ya, Pendeta Iwayan Sudiarta. Jadi 4 tahun saya akan melayani di Jemaat Tirtempul ini. Kita akan bersama-sama kurang lebih 4 tahun ke depan. Nah, itu perkenalan pendek dari saya, tentu nanti kita akan berkenalan lebih lanjut lagi. Nah, lalu sekarang saya akan memberi pesan Natal untuk kalian semua. Dan sebelum itu, yuk kita teduhkan hati kita sejenak ya. Kita cakupkan tangan kita, tundukkan wajah, rendahkan hati, kita bersama berdoa. Ya Tuhan, kami bersama-sama akan menghayati, merenungkan firman Tuhan. Kami bersama-sama mau merenungkan kelahiran Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan pimpinlah kami supaya kami dapat mengerti dengan baik. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bagaimana bisa diteruskan? Ya, bisa Pak Pendeta. Nah, adik-adik sekalian, pertama-tama kita harus bersyukur ya, kita harus bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah Bapa di surga. Mengapa demikian? Oleh karena kita bisa merayakan Natal, memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus di tengah-tengah situasi sulit sekarang ini. Nah, adik-adik tahu kan situasi sulit apa yang dimaksud? Ya, iya, benar. Kita ada dalam masa-masa wabah virus corona. Namun kendati pun demikian, kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh memperingati, merayakan kelahiran Tuhan Yesus lewat online ya. Nah, jadi pertama-tama kita harus bersyukur kepada Tuhan. Nah, kelahiran Tuhan Yesus itu adik-adik merupakan anugerah dari Allah. Kelahiran Tuhan Yesus merupakan anugerah dari Allah buat kita semua, buat kalian semua. Jadi anugerah ini ialah anugerah keselamatan. Kalau kita ingat kelahiran Tuhan Yesus atau setiap kali kita merayakan hari Natal, kita harus ingat bahwa Allah menyelamatkan kita. Catat baik-baik. Nah, seharusnya kita semua ini sebagai manusia yang berdosa itu kena hukuman maut. Karena upah dosa adalah apa? Ya, maut ya. Upah dosa adalah maut. Atau dalam bahasa lainnya upah dosa itu ialah neraka. Siapa yang mau masuk neraka? Tidak ada seorang pun ya. Oleh karena itu kita bersyukur melalui Tuhan Yesus Allah menyelamatkan kita, mengampuni dosa kita agar kita dapat masuk surga ya, tidak masuk neraka. Nah, anak-anak sekalian, adik-adik semua, dimanapun kalian saat ini sedang berada ya. Ada yang ingat tanggal kelahirannya kapan? Atau ada yang lupa? Ya, semua pasti ingat ya. Nah, kita semua lahir ke dalam dunia ini. Kelahiran kita semuanya unik adik-adik ya. Unik artinya kita semuanya ini ada bedanya. Kita semua tidak sama. Tetapi Tuhan punya rencana atas hidup kita. Tuhan punya rencana atas hidup kalian semua. Tuhan mau kalian semua akan menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang sukses, anak-anak yang suka melayani Tuhan, anak-anak yang akan bisa hidup mengasihi satu dengan yang lain. Jadi kalau sekarang kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, itu artinya Tuhan mau menjadikan hidup kita ini hidup yang berguna. Nah, jadi dengan demikian jangan pernah
membuat hidup ini tidak menyenangkan. Artinya jangan jadikan hidup ini tidak berharga, anak-anak ya. Lakukan sesuatu yang baik. Ya, lakukan sesuatu. Isi hidup ini dengan hal-hal yang baik. Oleh karena Tuhan Yesus yang Natalnya kita rayakan ini memberikan jaminan. Ya, jaminan apa? Sekalipun nanti ketika kita harus menjalani hidup kita ini, adik-adik sekolah, adik-adik melakukan aktivitas ini itu, jadi percaya bahwa Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kalian. Apa sebab? Karena Yesus itu lahir di dalam hidup kita. Lewat Roh Kudusnya Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Dia jaga kalian. Dia bersama kalian kemanapun, dimanapun. Oleh karena itu pastikan kita semua percaya pada Tuhan Yesus. Percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Terima Dia, ya, akui Dia, beriman kepadanya, dan taat atau setia. Dengan demikian Tuhan pun setia pada kalian, kapanpun, dimanapun, dalam hal apapun. Anak-anak sekalian, selamat merayakan Natal ya. Jadi bersyukur, Yesus lahir di dalam hatiku, Yesus ada di dalam hidupku, dan kapanpun, dimanapun Yesus ada bersama dengan aku. Di dalam Yesus ada pengharapan. Selamat Natal adik-adik, dan Tuhan berkati kalian semua. Nah, sekarang bersama-sama kita akan berdoa, lalu kita akan mohon berkat Tuhan. Mari lagi sekali cangkupkan tangannya, tundukkan wajah, rendahkan hati di hadapan Tuhan, dan kita berdoa. Ya Allah, Bapa Surgawi, kami berterima kasih sudah boleh merayakan Natal, dan kami pun bersyukur oleh karena Tuhan Yesus lahir untuk kami. Tuhan Yesus berjanji untuk menolong kami setiap saat, dalam keadaan apapun, ketika kami melakukan tugas-tugas aktivitas kami. Kami mohon, ya Tuhan, Engkaulah yang akan memegang tangan kami, anak-anak-Mu, supaya kami akan menjadi anak-anak yang berguna. Ketika perayaan Natal ini usai, kami pun akan siap untuk melanjutkan tugas-tugas kami, agar kami selalu ada di dalam perlindungan Tuhan. Kami doakan setiap kawan-kawan kami, teman-teman kami, yang saat ini mungkin sedang kelelahan ataupun sakit, Tuhan beri mereka kekuatan. Ajar kami ya Tuhan untuk dapat saling mendoakan satu dengan yang lain, agar kami semua memiliki sukacita Natal dan siap untuk melayani Tuhan. Bapa di surga, itulah doa kami, dan sekarang kami bersama-sama mohon, kiranya damai sejahtera Allah, damai Natal di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus menyertai anak-anak semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Nah, Pak Pendeta, terima kasih banyak ya sudah menyampaikan pesan Natal buat adik-adik yang ada di rumah, dan sudah berdoa juga buat adik-adik yang ada di rumah, Pak Pendeta. Terima kasih. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan menutup ibadah kita ya adik-adik. Sebelum itu, Kak Manda persilakan Pak Pendeta. Terima kasih banyak Pak Pendeta buat waktunya. Terima kasih, Tuhan berkati. Iya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan menutup ibadah kita. Kalian semua yang ada di rumah, kita akan menyanyikan satu buah lagu. Kita akan bernyanyi bersama-sama dengan guru-guru sekolah minggu yang lainnya. Mungkin nanti Pak Pendeta juga kita ajak ikut ya. Nah, sekarang kalian semua siap-siap, kita mau bernyanyi bersama. Kita akan bernyanyi satu lagu, Feliz Navidad. Feliz
felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my